Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi wa ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fahmul qawaid, yaitu soal-soal yang berkaitan dengan kaidah, dan ini merupakan bagian dari soal-soal yang ada pada TOEFL. Dan saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Di part pertama ini, di bagian pertama ini, saya akan membahas bentuk-bentuk soal fahmul qawaid beberapa saja, terutama yang sering muncul dalam soal TOEFL. Bentuk soal fahmul qawaid itu sangat beragam sekali. Di antaranya yang pertama ada soal-soal yang berkaitan dengan domir, ya, isim domir. Kemudian ada tasrif lugawi. Tasrif lugawi ini bisa fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, atau fi'il nahi. Lalu ada na'at dan man'ut, isim mausul, kemudian isim isyarah, kemudian ada idiom, kemudian ada adad ma'dud, ada juga maf'ul li ajli, ada hal, kemudian ada soal-soal yang menuntut kita untuk menentukan mana mufrad, mana jama', kemudian menuntut kita memberi harokat, menentukan jabatan kata, dan menentukan kata yang salah. Pada video ini saya akan membahas sebagiannya terlebih dahulu, dan nanti bagian-bagian yang belum terbahas akan di-share di video berikutnya insyaallah. Baiklah, kita akan beranjak ke jenis yang pertama, yaitu dhamir, ya. Jenis yang pertama itu dhamir. Nah, dhamir yang sering muncul dalam soal TOEFL itu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, kita akan sedikit murojaah, dhamir munfasil apa saja, dhamir muttasil apa saja. Dhamir munfasil sebagaimana yang telah kita ketahui ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Dan ketika domir-domir ini dalam keadaan mutasil, ada yang berubah bentuknya, ada juga yang tetap. Huwa menjadi hu, huma tetap menjadi huma, hum tetap menjadi hum atau him, ya. Kemudian hiya menjadi ha, huma menjadi huma tetap, kemudian hunna tetap menjadi hunna atau hinna, ya. Kemudian anta menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti menjadi ki, antuma menjadi kuma, antunna menjadi kunna, ana menjadi iya, iya yang berharokat sukun, dan nahnu menjadi na. Huwa atau hu sebagaimana kita ketahui itu untuk dia laki-laki atau mufrad mudzakkar goib. Itu, ya. Seorang laki-laki yang dibicarakan. Kemudian huma mereka berdua atau musanna mudzakkar dan juga goib, ya. Yaitu yang dibicarakan. Hum itu untuk mereka. Di sini mereka di sini 3 laki-laki atau lebih dari 3. Maka pakai hum. Jama mudzakkar goib, ya. Kemudian domir hiya atau ha itu untuk menunjukkan dia seorang perempuan atau mufrad muannas goib, ya. Mufrad muannas goib. Nah, selain untuk yang berakal, domir hiya juga itu bisa dipakai untuk jama tapi tidak berakal. Nah, ini sebagai catatan tambahan bahwa domir hiya itu selain dipakai untuk mufrad muannas, gitu ya, mufrad muannas dan akil, satu perempuan yang berakal, ya, bisa juga dipakai untuk jama tapi yang tidak berakal. Bisa memakai hiya. Kemudian huma, ya, mereka 2 perempuan, ini musanna, kemudian muannas dan goib, dan hunna itu untuk mereka 3 perempuan atau lebih, jama muannas goib. Nah, keenam domir pertama itu dia domirnya domir goib atau yang dibicarakan. Kemudian
6 domir berikutnya itu untuk mukhotob. Mukhotob itu orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. Kalau satu orang laki-laki, kamu itu pakainya anta, ka, itu ya, mufrad mudzakkar. Antuma atau kuma itu kalian berdua, musanna mudzakkar. Kalau banyakan laki-laki, misalnya yang kita ajak bicara itu pakainya antum, atau ketika bersambung dengan kata lain menjadi kum ya. Kalian, tiga laki-laki atau lebih, kemudian ada anti atau ki, itu untuk kamu, seorang perempuan, ini mufrad muannas. Kemudian ada antuma atau kuma, ini kalian untuk dua perempuan, musanna muannas. Kemudian ada antunna atau kunna, itu untuk tiga perempuan atau lebih yang kita ajak bicara. Kalian ya, kalian tiga perempuan atau lebih itu antunna kunna. Ini jama' muannas. Dan dua domir terakhir itu mutakalim. Mutakalim itu artinya orang yang berbicara. Kalau sendiri mutakalim wahdah itu anak atau iya ya ketika bersambung dengan kata yang lain. Kemudian nahnu itu untuk mutakalim ma'al ghair atau ketika yang berbicaranya dua orang atau lebih. Nahnu na itu kita atau kami. Contohnya misalnya saya ambil contoh sampel saja, goib 1, mukhotob 1, dan mutakalim 1. Contoh yang goib misalnya huwa talibun, baituhu ba'idun anil jami'ah. Nah, misalnya ya, ketika huwa, dia terpisah pakainya huwa, tapi ketika bergabung dengan kata bait, baitu, enggak baitu huwa, tapi baituhu. Baituhu ba'idun anil jami'ah. Kemudian mukhotob, anta rojulun karimun, akhlakuka karimah. Misalnya ya, anta rojulun karimun, akhlakuka karimah. Akhlakuka mahmudah. Nah, anta ketika munfasil pakainya anta, tapi ketika bergabung dengan kata lain, misalnya akhlak, akhlakuka. Jadi bukan akhlaku anta. Akhlakuka mahmudah. Selanjutnya ana talibun, baiti ba'idun anil jami'ah. Nah, ketika munfasil pakainya ana talibun. Tapi ketika bergabung dengan kata yang lain, misalnya dengan kata bait, ya jangan pakai baitu ana, tapi baiti. Baiti ba'idun anil jami'ah. Nah, ini harus dihafal, kemudian harus difahami. Lalu kita beranjak ke contoh soal. Bentuk soal yang sering muncul pertama seperti ini. Yadrusu Umaru fi Jami'ati Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung. Talibun nasyitun. Umar belajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mahasiswa yang rajin. Nah, kira-kira domir yang sesuai untuk mengisi titik-titik ini apa? Apakah huwa, anta, huma, atau antum? Kita ketahui bahwa orang yang dibicarakan di sini adalah Umar. Umar ini nama untuk seorang laki-laki. Berarti jawaban yang benar adalah yang A, huwa. Huwa talibun nasyitun. Ini bentuk soal yang pertama. Bentuk soal yang kedua, fariha titik-titik ba'da husulihim ala takdiri mumtazin fi imtihanihim. Titik-titik bahagia setelah mereka mendapatkan nilai mumtaz, nilai cum laude ya, nilai sempurna fi imtihanihim dalam ujian mereka. Nah, berbeda dengan bentuk soal yang pertama, yang mana yang dipintanya adalah domirnya. Kalau yang bentuk soal nomor 2 itu yang dipinta justru adalah orang yang dibicarakannya. Nah, akan tetapi di sini terdapat clue-nya. Clue-nya itu terdapat pada domir yang ada setelahnya. Nah, di sini ada ba'da husulihim. Him. Ala takdiri mumtazin fi imtihanihim. Nah, kita ketahui bahwa him atau hum itu untuk mengganti atau sebagai domir dari jama' mudzakkar. Jama' laki-laki dan juga berakal. Nah, kira-kira yang menunjukkan jama' kemudian berakal itu yang mana? Apakah tolibun, tolibani, tullabun, atau tolibatun?
Nah, tentu jawabannya adalah yang jim ya, yang tullabun. Karena tullabun ini merupakan jamak taksir yang digunakan untuk laki-laki ya dan berakal. Taib. Kemudian bentuk soal yang ketiga ada al-asjaru titik-titik aurakun wasimarun. Pohon titik-titik aurakun wasimarun. Dedaunan dan buah-buahan. Manakah domir yang sesuai dengan kata al-asjar? Nah, kita ketahui bahwa al-asjar itu merupakan jamak dari kata syajarun atau syajarotun. Nah, kata al-asjar berarti jamak tapi tidak berakal. Nah, tadi ada ungkapan di awal bahwa ketika jamak tidak berakal itu bisa menggunakan domir hiya. Gitu ya. Entah itu domir hiya yang munfasil atau domir hiya yang muttasil. Nah, mana di sini yang menunjukkan domir hiya yang bisa sesuai dengan kata al-asjar. Gitu ya, domir yang sesuai dengan kata al-asjar tentunya kata laha, yang ba. Jawabannya adalah yang ba. Bukan lahum, bukan laka, bukan lahu. Alasannya kenapa? Karena al-asjar itu jamak, akan tetapi jamaknya tidak berakal. Berbeda dengan kata tulab, dia merupakan jamak tapi jamaknya berakal. Gitu ya. Dan di sini sudah dijelaskan dengan domir setelahnya yaitu untuk laki-laki. Baik. Selanjutnya ada tasrif lugawi. Bentuk soal yang kedua ini memuat tasrif lugawi dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Nah, untuk simpelnya, silakan teman-teman hafalkan rumusnya saja. Baru nanti bisa dipraktekkan ke fi'il-fi'il yang lain selain rumus ini. Ini sengaja saya kasih contoh wazannya beserta cirinya. Dan cirinya sudah saya kasih tanda merah ini ya. Oke, di sini ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Kita mulai dari fi'il madi terlebih dahulu. Rumusnya adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Untuk huwa, fa'ala itu tidak ada tambahan apapun setelahnya. Nah, pada fi'il madi ini antum hanya fokus di akhirnya saja. Lihat akhirnya, ciri akhirnya. Fa'ala. Ketika antum mencari suatu kata kerja dalam kamus, itu pasti yang muncul pertama itu fi'il madi yang berdomir huwa. Itu ya. Misalnya ketika antum mencari dalam kamus, ingin mencari apa bahasa Arabnya memukul, pasti yang muncul pertama itu doroba. Bukan bentuk yang lainnya. Kenapa tidak dimunculkan bentuk yang lainnya? Karena bisa kita buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Ya kita tinggal menghafal rumus-rumus ini. Fa'ala. Untuk domir huma itu tambahi alif saja dari bentuk asalnya. Menjadi fa'ala, tambahi alif saja di ujung. Kemudian untuk domir hum, tambahi wawu alif. Menjadi fa'alu. Dan jangan lupa lamnya harus didomahkan. Fa'alu. Kemudian hiya, fa'alat. Tambahannya adalah ta yang sukun yang berada di akhir. Untuk domir huma itu fa'alata, berarti ditambahi ta. Kemudian hunna itu fa'alna, ditambahi nun yang berharokat fathah di akhir. Dan jangan lupa harokat lamnya disukunkan. Fa'alna, bukan fa'alana tapi fa'alna. Ini disukunkan sampai akhir, sampai domir nahnu. Lamnya itu. Huma fa'al, hunna fa'alna, kemudian anta fa'alta, ditambahi tak saja, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Kemudian untuk domir ana itu fa'altu dan domir nahnu fa'alna. Nah, untuk domir anta sampai antuna ini sangat mudah sekali. Anta tinggal ikuti saja kata terakhir fa'alta. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antuma tuma. Antum tum. Fa'altum. Anti ti fa'alti. Antuma tuma fa'altuma. Antunna tunna fa'altunna. Nah, untuk domir ana enggak fa'alna ya. Ana itu menjadi fa'altu. Sedangkan nahnu menjadi fa'alna. Seperti itu. Rumus-rumus ini harus teman-teman hafalkan. Gitu ya.
Kalau hafal rumus ini, teman-teman bisa mentasrif fi'il madi yang lain secara lugawi. Begitu. Kemudian ada fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il mudhari teman-teman harus memperhatikan awal dan akhir. Bukan hanya akhir saja, awalnya pun harus diperhatikan. Di sini contoh ada yaf'ulu. Nah, lagi-lagi kalau kita mencari suatu kata kerja di dalam kamus, itu pasti yang muncul pertama adalah fi'il madi dan fi'il mudhari yang dia berdomir huwa. Jadi tidak ada berdomir huma sampai domir nahnu, tidak ada, hanya berdomir huwa saja. Karena apa? Karena sisanya bisa kita buat sendiri dengan mengikuti rumus ini. Untuk domir huwa yaf'ulu diawali dengan huruf iya, kemudian untuk domir huma yang mudzakkar ini awalnya iya, ujungnya tambahi alif nun. Yaf'ulu menjadi yaf'ulani. Kemudian ada hum itu yaf'uluna. Huruf iya di awal, waw nun di akhir. Hiya taf'ulu. Tak di awal, akhirnya tidak ada tambahan. Huma taf'ulani, awalnya ta, ujungnya alif nun. Nah, bedanya huma yang awal itu untuk mudzakkar laki-laki, huma yang kedua ini untuk muannas, perempuan. Hunna yaf'ulna. Awalnya huruf iya, ujungnya huruf nun. Kemudian anta taf'ulu. Awalnya saja huruf ta. Ujungnya tidak ada tambahan. Antuma taf'ulani. Awalnya ta, ujungnya alif nun. Kemudian domir antum awalnya ta, ujungnya waw nun, taf'uluna. Domir anti awalnya ta, ujungnya iya nun, taf'ulina. Kemudian domir antum awalnya ta, ujungnya alif nun, taf'ulani. Antunna ini awalnya huruf ta, ujungnya nun, berharokat fathah. Dan lamnya itu disukunkan, taf'ulna. Bukan taf'uluna, tapi taf'ulna. Dan untuk domir ana dan nahnu, untuk domir ana tinggal ganti saja huruf iya menjadi hamzah, menjadi af'ulu. Kemudian domir nahnu diganti dengan huruf nun, menjadi naf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Selanjutnya untuk fi'il amar, ini hanya 6 domir saja dari domir anta sampai domir antuna. Mengapa? Karena fi'il amar itu kata perintah, yang mana kita memerintah itu pasti orang yang ada di hadapan kita. Nah, orang yang ada di hadapan kita atau orang yang kita ajak bicara itu kan domirnya mukhotob. Berarti dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Domir yang lainnya tidak ada. Uf'ul, uf'ula, uf'uli, uf'ulu, uf'ula, uf'ulna. Untuk domir anta tidak ada tambahan, ujungnya sukun saja. Kemudian untuk domir antuma tambahi dengan alif menjadi uf'ula. Kemudian untuk domir antum tambahi waw. Ya, mohon maaf ini tertukar ya. Uf'ulu harusnya ini di atas, uf'ulu antum uf'ulu, sedangkan anti uf'uli. Ya. Antuma itu uf'ula tambahi alif, kemudian antunna uf'ulna. Tambahi nun di akhir. Nah, untuk fi'il nahi, fi'il larangan itu sama dengan perintah, berarti yang kita melarang itu sesuatu yang ada di depan kita. Domirnya anta sampai antuna juga. Nah, tambahan-tambahannya kalau antum perhatikan itu 100% sama dengan yang ada di fi'il amar. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Seperti itu. Sebagai pembanding, teman-teman boleh melihat contoh yang ada di sebelahnya. Nah, ini sebagai perbandingan. Kata asalnya adalah kataba yaktubu. Nah, setelahnya teman-teman tinggal tambahi saja rumus-rumus yang ada di sini. Rumus-rumus yang ditandai merah ini. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunda, katabtu, katabna. Nah, ini untuk fi'il madinya. Teman-teman bandingkan antara fi'il madi yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Itu ujungnya 100% sama. Terutama yang ditandai merah.
Kemudian fi'il mudhari'nya, silakan teman-teman bandingkan yang kanan dengan yang kiri, terutama yang bertanda merah. Di sini ada yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Kemudian fi'il amarnya uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Fi'il nahinya la taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Boleh dibandingkan antara yang kanan dengan yang kiri. Dan teman-teman bisa mentasrif fi'il-fi'il yang lainnya itu mengikuti pola yang ini. Yang penting teman-teman hafalkan saja ciri-cirinya. Untuk selanjutnya, kita beranjak ke contoh. Contoh soal yang pertama ada fashila asdiqai fil imtihan wa titik-titik ala ihmalihim ad-darsa. Kira-kira di sini fi'il madi yang sesuai dengan titik-titik yang ada di sini apa? Dengan kalimat yang ada di sini apa? Apakah nadima, nadimna, nadimtum, nadimu? Nah, di sini kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Yang pertama, him. Nah, lagi-lagi him itu berarti domirnya hum. Jama dan untuk laki-laki. Kemudian diperkuat lagi sebelumnya itu hum ini kembali kepada kata asdiko. Nah, asdikoun itu asdikou itu merupakan jama dari kata sodikun. Ya, sodikun, sodikoni, asdikou. Nah, berarti asdiko itu merupakan jama yang berakal. Berarti domirnya hum. Di sini satu-satunya yang berdomir hum adalah yang dal. Berarti jawabannya adalah yang dal. Oke. Bentuk soal yang kedua, tusolli at-talibatu thumma titik-titik fusulahunna. Domir yang sesuai, fi'il mudhari yang sesuai dengan titik-titik di sini apakah tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna atau nadkhulu. Kita lihat di sini kata kuncinya ada hinna, fusulahunna, hunna, dan kata setelah sebelumnya itu ada talibat. Nah, talibat itu jama dan untuk perempuan, berarti domirnya adalah hunna. Fi'il mudhari yang berdomir hunna adalah yang jim ya, yadkhulna. Iya di awal, nun di akhir. Jawabannya adalah yang C atau yang jim. Contoh soal yang ketiga ada ya ayyatuhal mar'atu titik-titik al-baba. Nah, fi'il amar yang sesuai dengan ungkapan ini yang mana? Nah, tinggal kita lihat kata sebelumnya apa? Al-mar'ah. Al-mar'ah itu satu orang perempuan. Berarti fi'il amar berdomir anti. Nah, tadi di contoh atau di rumus bahwa fi'il amar berdomir anti itu cirinya berakhiran iya. Satu-satunya yang berakhiran iya di sini adalah yang a. Berarti iftahi al-baba, bukan iftaha, bukan iftah atau iftahna. Itulah contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang keempat, di sini ada qalal abu liwaladihi. Titik-titik kathiran bil jawwali wa illa sayufsiduka. Nah, di sini kata kuncinya lihat kata sebelumnya. Pahami kata sebelumnya. Qala al-abu liwaladihi. Ayah berkata kepada anaknya. Berarti di sini anaknya yang diajak bicara satu orang. Bukan waladani, bukan auladun. Satu orang. Berarti kita mencari domir fi'il nahi yang mufrad. Selanjutnya mufradnya laki-laki perempuan. Nah, walad itu untuk laki-laki. Di sini ada sayuf siduka. Ka. Nah, berarti untuk satu laki-laki. Di sini mana untuk satu laki-laki fi'il nahi? Apakah la tata'allaq, la tata'allaqo, la tata'allaku, la tata'allaqna? Nah, kita tahu bahwa berdasarkan rumus tadi, untuk yang berdomir anta, itu tidak ada tambahan apapun di ujungnya. Tidak alif, tidak juga wawu alif, tidak juga nun, atau iya. Berarti satu-satunya jawaban yang benar adalah yang A. Untuk bentuk soal yang ketiga itu naat dan man'ut. Naat itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama naat hakiki, yang kedua naat sababi. Apa itu naat hakiki? Naat hakiki adalah naat yang mensifati man'utnya. Contohnya apa? Contohnya ja'a muslimun solihun, ja'a muslimani solihani, ja'a muslimuna solihuna. Ja'at muslimatun solihatun, ja'at muslimatani solihatani, ja'at muslimatun solihatun. Di sini ada naat, ada man'ut. Naat itu adalah sifat, man'ut itu yang disifati. Dan yang disifati itu atau man'ut itu disebutkan terlebih dahulu dalam kalimat, baru di akhir naatnya. Dari ungkapan pertama, ja'a muslimun solihun. Yang menjadi naatnya adalah solihun, saleh. Dan yang disifatinya adalah muslimun, telah datang seorang muslim yang saleh. Ja'a muslimani solihani. Naatnya adalah solihani, muslimaninya adalah man'ut. Kemudian ja'a muslimuna solihuna, solihun sebagai naat, muslimun sebagai man'ut. Di contoh yang di bawah, solihatun naat, muslimatun man'ut. Solihatani naat, muslimatani man'ut. Kemudian solihatun di sini naat, muslimatun itu adalah man'ut. Nah, inilah yang disebut dengan naat hakiki. Dia merupakan naat yang mensifati man'utnya atau kata sebelumnya. Kaidahnya adalah naat hakiki ini mengikuti man'utnya dari segi i'rob. Kemudian dari segi mudzakkar muannas, dari segi ma'rifat nakiroh, dan juga dari segi mufrad, mutsanna, dan jamaknya. Sebagaimana yang teman-teman lihat dari keenam contoh ini. Kalau teman-teman ubah di sini muslimun menjadi musliman, kata setelahnya menjadi solihan. Muslimaini solihaini, muslimina solihina, muslimatan solihatan, dan seterusnya. Kalau di sini solihin, sebelumnya pasti muslimin, muslimin solihin, muslimatin solihatin. Dari segi i'rabnya. Kemudian dari segi ma'rifat dan nakiroh, kebetulan di sini nakiroh semua pakai tanwin, tapi ketika kata muslim memakai alif lam, memakai al, kata solih juga pasti memakai alif lam. Ja'a al-muslimu as-solihu. Ja'at al-muslimatu as-solihatu. Al-muslimani as-solihani. Al-muslimatani as-solihatani, dan seterusnya. Itulah naat hakiki. Dia naat yang harus mengikuti man'utnya dari keempat aspek ini. Aspek i'rob, aspek mudzakkar muannas, aspek ma'rifat nakiroh, dan aspek mufrad, mutsanna, dan jamaknya. Jenis yang kedua ada naat sababi. Bedanya apa naat hakiki dengan naat sababi? Naat sababi ini adalah naat yang mensifati lafaz yang berkaitan dengan man'ut. Beda ya. Kalau naat hakiki mensifati man'utnya, kalau naat sababi justru mensifati lafaz yang berkaitan dengan man'utnya. Biar lebih jelas kita perhatikan contoh yang ada. Ja'a muslimun solihatun ummuhu. Telah datang seorang muslim yang solehah ibunya. Berarti yang soleh itu bukan muslimnya, tapi ibunya. Solihatun ummuhu. Ja'a muslimun solihatun ummuhu. Ja'a muslimani solihatun ummuhuma. Berarti yang solehah itu adalah ibunya, bukan muslimannya, bukan dua muslim itu. Kemudian ja'a muslimuna solihatun ummahatuhum. Telah datang para muslim yang mana ibu-ibu mereka itu solehah. Yang solehah ibu-ibunya, ibu-ibu mereka. Kemudian ja'at muslimatun solihun abuha. Telah datang seorang muslimah yang saleh bapaknya. Yang saleh itu berarti bukan muslimahnya, tapi bapaknya. Kemudian ja'at muslimatani solihun abuhuma. Ja'at muslimatun solihun aba'uhunna. Taib. Kalau kita perhatikan keenam contoh di sini, naat-naat yang ada itu bukan mensifati man'ut yang ada di belakang, tapi mensifati lapad yang berkaitan dengan man'ut. Ya ini ummahatuhum, ummuhuma, ummuhu, abuha, abuhuma, abauhunna. Dari mana kita ketahui bahwa lapad-lapad tersebut berkaitan? Dari domir. Ini ada domirnya, hu kembali ke muslimun, huma kembali ke muslimani, hum kembali ke muslimun. Begitupun ha, huma,
Dan hunna ini kembali ke lapad-lapad sebelumnya, muslimatun, muslimatani, dan muslimatun. Dan dari keenam contoh di sini, 6 contoh yang ada pada naat sababi ini dapat kita simpulkan bahwa naat sababi itu mengikuti man'utnya atau kata sebelumnya itu dari segi i'rabnya dan dari segi ma'rifat dan nakirohnya saja. Sedangkan naat naat dengan kata setelahnya gitu ya atau dengan kata yang berkaitan dengan man'utnya itu selaras dari segi mudzakkar dan muannasnya. Dan kesimpulan yang lainnya kita dapat mengetahui bahwa naat sababi itu selamanya mufrad. Kita lihat saja 6 contoh yang ada. Ini solihatun, solihatun, solihatun. Tidak berubah meskipun kata sebelumnya muslimun 1, muslimani 2, muslimuna jama. Tapi naatnya tetap solihatun, solihatun, solihatun. Begitupun 3 contoh di bawahnya. Muslimatun, di sini solihun, solihun, solihun. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan bahwa solihatun itu dari segi i'rab ikut ke muslimun. Kemudian ma'rifat nakiroh juga ikut ke muslimun. Kalau di sini al-muslimu setelahnya as-solihatu. Gitu ya. Kalau di sini musliman setelahnya solihatan. Kalau di sini muslimin setelahnya solihatin. Kemudian dari segi mudzakkar muannasnya justru ikutnya ke depan bukan ke belakang. Kenapa di sini solihatun kan muslim? Oh lihat yang disifati itu muslimnya atau ibunya ternyata ibu. Ibu itu perempuan, maka di sini solihatun. Solihatun ummuhu. Nah, kita bandingkan dengan contoh yang di bawah. Muslimatun solihun. Kenapa di sini solihun bukan solihatun? Karena yang salah itu bukan muslimah yang kata sebelumnya, tapi abun, bapaknya. Gitu ya, telah datang seorang perempuan muslim yang saleh bapaknya. Nah, ini harus menjadi catatan ya, perbedaan antara naat hakiki dengan naat sababi. Baiklah kita beranjak ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, fisuki ba'i'una. Di pasar itu terdapat penjual-penjual, para penjual apakah kathirun, kathiruna, kathirotun, atau kathironi. Nah, kita lihat ini naatnya naat hakiki, berarti harus sama dari segi i'rab, dari segi adad ma'dud, kemudian dari segi adad, dari segi adadnya, mufrad musanna jama, kemudian dari segi ma'rifat dan nakiroh. Nah, di sini ba'iun berarti kata yang paling sesuai yaitu yang ba, kathirun. Bukan kathirun, bukan kathirotun, bukan kathironi, tapi kathiruna yang ba. Jawaban yang benar adalah yang ba. Kalau di sini kita buang waw nunnya, hanya ba'iun saja tanpa waw nun, ba'iun. Jawabannya adalah yang A, kathirun. Kalau kita ubah di sini ba'iatun. Berarti jawabannya adalah yang jim, kathirotun. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua, fil baiti titik-titik wasi'atun. Nah, di soal naat dan man'ut itu tidak selamanya naatnya saja yang ditanyakan. Terkadang man'utnya juga ditanyakan seperti contoh soal yang kedua. Fil baiti titik-titik wasi'atun, di rumah titik-titik yang luas. Nah, kita lihat kata wasi'atun, dia nakiroh, kemudian dia marfu, kemudian dia juga mu'annas, perempuan. Nah, kata yang sesuai dengan kata wasi'atun kira-kira yang mana? Apakah gurfatun, matbahun, tilfazun, atau sarirun? Pakai zai ya, tilfazun atau sarirun. Nah, satu-satunya yang sesuai dengan kata wasi'atun itu adalah yang A, gurfatun. Jawabannya berarti yang A. Kemudian contoh soal yang ketiga, nama torikun fi hujratin titik-titik babuha. Torik tidur di kamar titik-titik pintunya. Nah, berarti kita mencari naat sababi di sini. Naat sababi itu gimana? Ikuti mufrad muannas, kemudian mudzakarnya dengan kata setelahnya, dan kata sebelumnya itu hanya mengikuti i'rab dan ma'rifat dan nakiro saja. Sedangkan naat sababi itu selamanya tunggal atau mufrad. Nah, di sini yang mufrad itu hanya jim dan a. Gitu ya, hanya a dan jim. Nah, kira-kira yang sesuai yang mana? Apakah yang a atau yang jim? Kita lihat kata setelahnya.
Babun itu mudzakkar atau muannas? Babun itu mudzakkar. Berarti kata yang paling tepat adalah yang A. Nama tariqun fi hujratin maftuhin babuha. Kemudian bentuk soal yang keempat itu ada isim mausul. Pertanyaan-pertanyaan seputar isim mausul. Nah, isim mausul yang kita ketahui itu ada 6 ya. Di sini ada alladzi, alladzani atau alladzaini, ada alladzina. Kemudian ada allati, allatani, allataini. Kemudian ada allati, ada allai. Alladzi ini untuk mufrad, alladzani, alladzaini untuk musanna, kemudian alladzina ini untuk jama'. 3 kata di atas ini untuk mudzakkar. Kemudian allati, allatani atau allataini, kemudian allati, allai semuanya untuk muannas. Allati untuk mufrad, satu ya, tunggal. Allatani, allataini itu ini untuk musanna atau dual ya, dua. Allati atau allai ini untuk jama, sesuatu yang 3 atau lebih dari 3. Nah, catatannya untuk allati, isim mausul yang allati itu sama seperti domir hiya, yang mana bisa juga digunakan selain untuk mufrad muannas, bisa juga digunakan untuk jama yang tidak berakal. Allati sama seperti domir hiya. Selain untuk mufrad muannas, bisa juga digunakan untuk jama tapi yang tidak berakal. Nah, catatan ini harus benar-benar diingat dan dipahami. Kita beranjak ke contoh soal yang pertama. Tu'ti al-madrasatu al-mudarrisina titik-titik yabtakiruna fi ta'limihim mukafa'atan. Kata kuncinya di sini ada yabtakirun, ini fi'il mudhari domirnya hum, diperkuat lagi dengan domir hum di sini ya. Him ta'limihim, hum. Kemudian kata sebelumnya adalah al-mudarrisin. Al-mudarrisin ini adalah jama untuk laki-laki. Mudarris, satu orang guru laki-laki. Mudarrisani, dua orang guru laki-laki. Mudarrisun atau mudarrisin itu untuk 3 laki-laki atau lebih. Untuk banyak guru laki-laki. Nah, isim mausul yang sesuai adalah yang ba. Alladzina. Bukan alladzi, bukan allati, bukan allatani. Contoh soal yang kedua ada al-aqlamu titik-titik ishtaroituha dha'iatun. Pulpen yang telah saya beli itu hilang. Nah, al-aqlam itu pulpen. Kita tahu bahwa al-aqlam itu merupakan jama dari kolamun. Nah, kolamun itu tidak berakal. Berarti al-aqlam itu jama yang tidak berakal. Nah, jama yang tidak berakal tadi di catatan itu bisa diganti atau bisa menggunakan isim mausul allati. Bukan alladzi, bukan alladzani atau alladzina. Jawaban yang sesuai berarti yang A. Al-ijabah as-sahihah al-alif atau al-hamzah yang A ya. Kemudian bentuk soal yang kelima itu ada isim isyarah. Isim isyarah itu dibagi dua, ada lil qarib, ada lil ba'id. Ada untuk yang dekat, ada untuk yang jauh ya. Isim isyarah itu isim-isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Ada hadza, hadzani, hadzaini, kemudian haula'i ini untuk mudzakkar, hadza untuk mufrad, hadzani atau hadzaini untuk musanna, dan haula'i untuk jama'. Selanjutnya 3 yang di bawah hadhihi, hatani atau hataini dan haula'i ini untuk muannas, perempuan. Hadhihi untuk mufrad, hatani atau hataini ini untuk musanna dan haula'i untuk jama'. Lagi-lagi untuk hadhihi sama seperti domir hiya dan isim mausul allati yang juga bisa dipakai untuk mengisyaratkan atau menunjuk jama' tapi yang tidak berakal. Hadhihi. Gitu ya. Selanjutnya ada zalika, zanika, ulaika. 3 pertama ini untuk mudzakkar. Zalika ini mufrad, zanika musanna, ulaika ini untuk jama'. Tilka, tanika, ulaika ini untuk muannas. Tilka untuk mufrad, tanika untuk musanna, ulaika untuk jama'. Tilka sama seperti hadhihi. Selain digunakan untuk mufrad muannas, bisa juga digunakan untuk jama' tapi yang tidak berakal.
Ya. Keenam yang di sebelah kanan ini, keenam lafaz yang di sebelah kanan ini artinya ini. Semuanya berarti ini. Itu ya, isim isyarah untuk qarib. Dan semua yang ada di sebelah kiri itu berarti semuanya berarti itu. Isim isyarah untuk menunjukkan yang jauh. Itu ya. Bedanya ya hanya dari segi mufrad musanna jamaknya saja. Baik, kita beranjak ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini ada qala Hasanun li abihi. Hasan berkata kepada ayahnya, hasoltu ala jawaiza katsiratin. Aku telah memperoleh banyak sekali piala, banyak sekali penghargaan. Wa titik-titik hiyal jawaiz. Nah, di sini kata yang sesuai berarti kan ini ya. Dan ini dia pialanya. Mana yang sesuai? Apakah hadihi, hada, hatani, atau haula? Kita lihat yang ingin ditunjukkan oleh Hasan itu apa? Jawaiz. Piala-piala. Nah, piala-piala ini berarti kan jama dari jaizah. Jama tapi tidak berakal. Tadi jama yang tidak berakal itu bisa menggunakan kata hadihi. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Bukan hada, bukan hatani, bukan haulai. Selanjutnya, bentuk contoh yang kedua. Bentuk contoh soal yang kedua. Innal awlada sholihina titik-titik alladzina yuhibbuhum aba'uhum. Sesungguhnya anak-anak yang saleh itu semua adalah yang disukai, yang dicintai oleh orang tua mereka. Nah, berarti kata tunjuk atau isim isyarah yang sesuai dengan ungkapan yang ini, ungkapan bentuk apa yang kedua, contoh soal yang kedua itu yang mana? Apakah tilka, dzalika, ulaika, dzanika. Nah, yang ditunjuk dalam ungkapan ini adalah al-aulad. Al-aulad itu jama, tapi jamanya yang berakal, anak-anak. Nah, berarti kita tidak menggunakan kata tilka. Kenapa? Karena al-aulad itu berakal. Nah, yang sesuai adalah yang jim. Ulaika. Jawabannya adalah yang jim. Dan bentuk soal yang keenam itu adalah idiom. Nah, ini merupakan bentuk soal terakhir yang akan saya bahas dalam video ini. Sisa-sisa bentuk soal yang lainnya insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Apa itu idiom? Idiom ini memiliki dua definisi, dua pengertian. Pengertian yang pertama, idiom itu merupakan konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih. Masing-masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang lainnya. Atau idiom juga bisa didefinisikan sebagai konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggotanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti koma bi, koma ala, koma wako ada, asala lu'abahu. Arti harfiahnya koma bi itu berdiri dengan. Nah, tapi koma bi itu tidak diartikan dengan berdiri dengan. Akan tetapi diartikan dengan melaksanakan atau melakukan. Ini makna idiomnya, melakukan, melaksanakan. Koma ala arti harfiahnya adalah berdiri di atas. Nah, yang dikehendakinya bukan arti harfiahnya, tapi makna idiomnya. Koma ala adalah berdasarkan, artinya adalah berdasarkan. Kemudian koma wako ada, arti harfiahnya berdiri dan duduk. Dan ini bukan arti yang dikehendaki. Koma wako ada itu diterjemahkan sebagai bingung. Makna idiomnya adalah bingung. Kemudian ada asala lu'abahu. Ini arti harfiahnya mengalirkan air liurnya. Tapi yang dikehendaki adalah makna idiomnya. Asala lu'abahu berarti menggiurkan. Taib. Nah, idiom ini tidak ada kaidah atau tidak ada rumus-rumusnya. Ini hanya bisa kita temukan dalam kamus khusus idiom, gitu ya. Atau idiom itu bisa kita ketahui itu dengan banyak membaca teks-teks Arab, gitu ya. Mau tidak mau, idiom ini hal-hal yang harus kita hafalkan, gitu. Hal-hal yang harus kita ingat. Nah, biar lebih mudah, teman-teman bisa membaca kamus-kamus yang memang sudah khusus menghimpun idiom. Misalnya kamus karya dari
Dr. Basuni Imanuddin ya, beserta istrinya, Dr. Anda Nasiroh Ishak ya. Itu kamus idiom pola aktif bahasa Arab ke Indonesia. Itu sudah tersedia ya, baik online misalnya Allsoft gitu ya, atau di Gramedia terakhir saya melihat masih ada ya. Taib. Kita beranjak ke contoh soal yang berkaitan dengan idiom. Contoh soal yang pertama, ihtamma ad-daulatu al-mutaqaddimatu titik-titik an-nadhafah. Negara yang maju itu memperhatikan kebersihan. Nah, di sini kata ihtamma, kira-kira huruf yang sering beriringan dengan ihtamma itu apa? Apakah ba, ala, min, atau ila? Dan ini tidak ada rumusnya. Mau tidak mau kita harus lihat kamus dan penggunaan orang Arab. Ihtamma itu biasanya ke depannya pakai bi, ala, min, atau ila. Dan jawabannya adalah yang A ya, yaitu bi. Ihtamma ke depannya pasti pakai bi. Ihtamma ad-daulatu al-mutaqaddimatu bin nadhafah. Contoh soal yang kedua, jami'ati ba'idatun titik-titik baiti. Kampusku jauh titik-titik dari rumahku. Nah, titik-titik ini atau dari kira-kira yang sesuai yang mana? Tapi yang sering beriringan dengan ba'id, dengan kata ba'id atau ba'uda. Apa huruf jarnya? Apakah ala, min, ila, atau an? Kalau dari segi arti, min itu bisa, an juga bisa. Nah, akan tetapi lihat, istimalul Arab atau orang Arab sering menggunakannya min atau an. Ternyata orang Arab sering menggunakan ba'idah itu hanya dengan an, tidak menggunakan min. Ba'id atau ba'uda pasti ke depannya an. Ba'idatun an baiti. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi Fahmul Qawaid di pertemuan sekarang dalam video ini. Sisanya insya Allah akan saya lengkapi di video berikutnya. Syukran jazilan ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.